Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semua, para netizen, para pemirsa, ya. Sebenarnya pembahasan ini tuh udah saya bahas berkali-kali sih. Tapi nggak apa-apalah kita bahas lagi supaya makin ngeresep. Karena memang ya namanya kita sebagai manusia ini memang otaknya ini nggak segede gajah. Jadinya harus diingat-ingatkan berulang-ulang. Jadi harus ada banyak repetisi atau banyak pengulangan supaya nancep gitu loh, supaya ngeresep gitu loh di dalam sanubari jiwa kita, di dalam otak kita, pikiran kita, ya. Apa yang ini saya aja kadang-kadang suka lupa buat berafirmasi tiap pagi sama malam, ya. Afirmasi yang saya minta tolong dibuatkan oleh ChatGPT gitu. Nah, sekarang teman-teman saya mau bicara ini, ya. Bagaimana kita menjadikan sholat itu sebagai sebuah habit, ya. Apalagi sholat berjamaah. Ya, Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu, ya. Kalau teman-teman yang alhamdulillah berkesempatan untuk menghadiri kajian tasawuf bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, ya, Sabtu kemarin, walaupun itu online, ya. Kalau teman-teman berkesempatan hadir, itu kan dibahas itu tentang sholat berjamaah tuh, salah satunya dapat 27 kali pahalanya, 27 derajat pahalanya, atau simpelnya dapat 27 pahala gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu aja deh paling tidak, ya, menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Karena Allah bisa karena terbiasa. Dan kebiasaan ini jangan cuma sekedar habit, tapi juga menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup gitu loh. Kadang-kadang begini teman-teman, saya usia masih muda, masih 31 tahun. Tapi saya sholat subuh, 5 waktu sholat subuh terus ke masjid. Kadang-kadang saya suka dibilang kayak pensiunan, ya kan? Padahal sesungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat, ya. Buya Hamka pernah mengatakan ini, kalau kepengen lihat orang Islam, lihatlah pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Sholat Idain lah intinya. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah pada saat sholat subuh, ya. Jadi apa ya, kebanyakan dari kita orang-orang Islam Indonesia harus diakui aja masih menempatkan sholat ini nih bukan sebagai sebuah kebutuhan, tapi masih sekedar ya kewajiban. Itu ya memang masih sekedar diposisikan sebagai kewajiban gitu loh. Tapi kewajiban yang kadang-kadang menurut sebagian orang tidak harus diikuti, tidak harus dilaksanakan. Kayak gini deh, saya kasih satu contoh sederhana aja. Kan tiap jam 10 pagi si stasiun kereta api itu wajib memutar lagu Indonesia Raya. Dan kita semua yang ada di stasiun itu wajib hukumnya bersikap sempurna, berdiri gitu kan, pada saat lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan di stasiun kereta api gitu. Tapi kan pada kenyataannya yang saya perhatikan sejauh mata memandang ini, ya, bukan sejauh, sedekat mata saya memandang, ya,
sedekat pandangan saya, yang terjadi apa? Ketika lagu Indonesia Raya diputar tepat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di stasiun-stasiun kereta api, ya, tidak ada satupun orang yang berdiri dari tempat duduknya. Tetap aja duduk seperti biasa, tetap lakukan aktivitasnya masing-masing, tanpa sadar bahwa itu adalah sebuah perintah yang wajib. Ya, sikap sempurna, mendirikan, berdiri tanpa melakukan apapun pada saat lagu Indonesia Raya itu sedang diputar. Ya, tetap aja beraktivitas seperti biasa. Karena dirasa itu hanya sekedar kewajiban, bukan sebagai sebuah kesadaran, bukan sebagai sebuah kebutuhan yang didasari rasa cinta kita kepada Indonesia. Gitu teman-teman. Ya, itu masih sekedar kewajiban yang ya udahlah, ya gua mau lakuin ya lakuin, kalau enggak ya udah, masa bodoh gitu. Nah, itu soal juga begitu teman-teman. Masih banyak orang yang istilahnya tuh kayak menggampangin sholat, ya. Subuhnya kesiangan, zohor kesorean, asar kepetangan, maghrib kemalaman, isya udah mau keburu subuh. Karena orang nggak menjadikan sholat ini sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, ya. Bagaimana sholat bisa menjadi sebuah gaya hidup? Berawal dari habit, kebiasaan. Orang kalau udah terbiasa sholat 5 waktu, lama-lama dia itu akan jadi gaya hidup. Sama aja kayak sekarang orang pada yang sekarang ini rame tuh, orang pada menggemari pedal ya. Iya, pedal ya, bukan pedal pop ya, itu es krim dari Walls. Tahu masih ada apa enggak? Ya. Orang sekarang lagi menggemari pedal, olahraga pedal, kayak tenis gitu. Nah, orang yang udah kebiasa main tenis, begitu main pedal nggak kaget. Orang udah kebiasa main pedal, lama-lama jadi gaya hidup. Nggak main pedal itu rasanya kayak gimana gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, sholat pun begitu juga. Orang kalau nggak kebiasa sholat, repot teman-teman. Memang untuk membangun habit sholat ini gak mudah, gak gampang, nggak gampang, ya, nggak gampang. Saya pun ngalamin juga, sholat kadang masih ngaret. Ini aja kadang-kadang saya telat berangkat ke masjid gara-gara keasikan main HP, atau keasikan nonton YouTube, keasikan main AI gitu kan. Gitu. Jadi terbangun gitu kebiasaan. Harus dibangun kebiasaan itu. Jadi apa ya? Memang bertahap teman-teman, bertahap. Bertahap, ya. Kadang-kadang memang harus kita mengalami sesuatu yang, mohon maaf ya, bagi emosi kita tuh kayak pokoknya di lubang bawah banget dah gitu. Di lubang gelap yang bawah banget dah kita keprosoknya gitu. Baru kita lakuin apa yang jadi seperti baru ngelakuin apa yang kita sebut sebagai hijrah itu, ya. Kadang-kadang kita harus ada di posisi itu, atau memang udah hati kita ini diseru sama Allah gitu loh. Ayo, memang udah diseru sama Allah gitu loh. Atau memang karena dia punya keputusan sendiri, karena dia punya kesadaran yang tinggi. Yang wanita mungkin tutup aurat, ya, tutup aurat dengan sempurna. Yang cowoknya yang biasanya banyak sholat di rumah jadi rajin ke masjid gitu kan. Sholat di rumah nggak apa-apa, nggak ada yang larang kok. Atau memang sebagus-bagusnya ya sholatnya di masjid lah, ya. Itu
Saya pun ngalamin juga teman. Saya tuh tadinya tuh sholat jarang teman-teman. Kalau teman-teman lihat masa lalu saya, waduh, saya sholat aja jarang, bahkan nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Sholat saya jarang. Paling sholat kalau ya emang kalau inget aja ya. Kalau inget sholat gitu. Tahu nggak? Saya baru saya kasih tahu ya. Saya baru full time jalanin sholat 5 waktu di masjid itu. Tahu nggak? Dari tahun berapa? Belum setahun. Dari 2024. Udah setahun, baru setahun ini kok. Saya baru pas kejadian ini HP saya yang ini tiba-tiba ya rusak berat. LCD-nya bermasalah. Ya. Tahun berapa tuh? 2024 lah. Pak ini. 2024 ya udah. 2024 apa 2025 dulu Pak, awal dari lupa saya. Januari 2020. Ya, Januari 2025 seingat saya. Ya, Januari 2025. Saya baru full time sholat di masjid. Ya, 5 waktu. Tadinya saya subuh doang, zuhur asar mah di rumah. Maghrib sama isya. Tadinya malah maghrib isya doang saya ke masjid. Subuhnya kelewat gitu. Iya. Allah bisa karena terbiasa teman. Memang kadang-kadang kita harus ngalami sesuatu yang pek gitu dulu baru. Saya belum setahun jalanin, tapi asik aja. Kenapa? Karena udah terbiasa. Udah terbiasa, udah jadi kebiasaan saya. Dan bahkan maaf kata nih, saya kalau telat sholat bisa ini. Makanya kenapa waktu kemarin saya lihat kosan saya begitu tahu ini, udahlah. Tadi itu saya udahlah ini, ntar aja sholatnya. Begitu tahu, bentar lagi ya sholat ya. Udahlah, saya ini aja gitu. Saya luangin, udah. Daripada ketinggalan, lempengin aja lah gitu. Gitu. Saya isi dengan banyak berzikir, banyak berdoa dan segala macamnya gitu. Ya, makanya ingat-ingat aja as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau dia tidak sholat berarti dia rubuhkan tiang agamanya. Itu. Di Al-Qur'an ayat-ayat tentang sholat itu banyak, teman-teman. Yang paling masyhur adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, di Al-Qur'an surah Al-Ankabut itu. Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Itu masyhur banget ayat itu. Jadi sekarang bagaimana menjadikan sholat itu menjadi sebuah habit. Gak harus tunggu pensiun dulu. Dari usia saya muda, nih, syukur-syukur maaf kata nih. Kalau modelan kayak beberapa yang udah ngajak anaknya dari kecil, udah sholat ke masjid, ya itu malah lebih bagus. Jadi sudah kebentuk sejak usia dini, ya. Jadi sudah terpondasi dari sejak usia kecil, ya, bahwa ya sebagus-bagusnya sholat itu ya di masjid. Dia udah terpondasi bahwa sholat di berjamaah itu di masjid dapat 27 pahala, 27 derajat pahalanya. Luar biasa kan? Itu kalau orang tuanya seperti itu, barakallah, alhamdulillah. Gitu loh. Ya tapi kan gak semua orang tua kayak gitu, ya kan? Ya kalau gak semua orang tua kayak gitu ya paling gak kita setelah banyak belajar agama Islam di sekolah atau yang mungkin di madrasah barangkali jadi kan tahu, oh ternyata begitu. Iya, panjang teman-teman, jalan untuk menuju hidayah Allah itu panjang teman-teman, panjang. Kitanya harus mengundang dulu.
Jadi makanya nggak apa-apa saya putar dulu ya, lalu saya balik karena penting. Jadi ya, bagaimana kita terbiasa dengan sholat on time, terutama terbiasa sholat nggak pakai disuruh. Kan anak-anak zaman sekarang kan, kamu jangan kan anak-anak zaman sekarang, anak-anak dulu aja, maaf kata, sholat aja kudu disuruh, karena kudu dipaksa, karena kudu maaf kata nih, main fisik, main tangan, jewer kuping, dicambuk, di apa, di rotan segala macem ya. Kalau zaman sekarang HP-nya diambil, TV-nya matiin, komputernya matiin, baru sholat ya. Atau enggak tetap jewer kuping, kamu sholat. Nah sekarang bagaimana menanamkan gitu loh, sholat itu nggak harus disuruh, nggak harus ada instruksi sholat, ayo sholat. Atau nggak harus apa dari pimpinan, ayo kita isoma, makan, sholat yuk dan sebagainya. Tapi kita udah punya kesadaran sendiri, ya udah masuk waktu sholat nih, harus sholat ya, nah sholat ya. Seperti itu. Jadi secara otomatis sholat itu sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bukan gaya hidup sih, memang lebih oke lah saya soften bahasanya, memang seperti itu ya. Sholat itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari sebagai orang Islam, sebagai umat agama semua nabi ya. Karena semua nabi mengajarkan bersujud kepada Allah. Tidak ada nabi yang mengajarkan bersujud kepada manusia kecuali Luga Tambunan, itu aja ya. Semua nabi ini mengajarkan bersujud semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ya, banggalah kita sebagai umat dari ajaran agama para nabi. Apalagi Islam ini disebut agama Allah, agama di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama di sisi Allah. Islam ini agama Allah, gitu kan. Nah ini seperti itu ya. Jadi bangga, harusnya kan bangga dong. Bangga, sangat-sangat bangga harusnya kalau kita beragama Allah seperti ini ya. Aja jalanin, udkhulu, itulah makanya kemudian keluar ayat udkhulu fisilmi kafah. Kalau berislam maka berislamlah secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah gitu. Jadi jangan separuh-separuh, jangan istilahnya di lu enak, di gua nggak enak, jangan. Itu nggak boleh seperti itu, ya. Jadi teman-teman semua, para pemirsa, kesimpulannya apa dari pembahasan panjang kita ini adalah itu tadi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau dia tidak sholat, maka tiang agamanya dia rubuhkan. Kalau dia tidak sholat, berarti dia tidak mengikuti ajaran para nabi, ajaran para rasul. Kalau dia tidak sholat, berarti dia bukan pengikut agama Allah. Itu aja. Dan sholat itu memang perlu proses untuk bisa kita menjadikan sholat ini sebagai habit, sebagai kebiasaan. Bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi sebagai kebiasaan. Kalau kebutuhan itu pasti akan jadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi gaya hidup. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya sholat. Gitu. Itu kesimpulan ultimate dari pembahasan sholat. Menjadikan sholat sebagai kebutuhan tuh itu. Ya, bagaimana kita menjadikan sholat ini sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah lifestyle, sebagai sebuah kebiasaan. Dan kalau bisa, ya sholatnya nih nggak pakai disuruh, nggak pakai disuruh sama orang tua, nggak pakai disuruh atasan, nggak pakai disuruh semua, ya.
Udah otomatis begitu masuk waktu sholat, ya, terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Jadi udah otomatis. Udah otomatis apa? Gerak, ambil wudhu. Bahkan syukur-syukur alhamdulillahirabbil alamin nih. Syukur-syukur alhamdulillah, ya. Syukur-syukur alhamdulillahi ta'ala rabbil alamin, ya. Kalau saya boleh cerita ke Anda apa adanya, ya. Dari sebelum azan udah standby, udah ambil air wudhu, sehingga begitu azan tinggal sholat. Makanya itu kalau kita menjadikan sholat sebagai sebuah kebiasaan, sebuah habit, itu akan jadi seperti itu. Beda kalau kita sholat masih, kalau saya bilang sih ya masih seingetnya, bahkan mohon maaf, nitip ya sholatnya, sholat kok nitip, muka lu jauh, gue bilang. Ada yang seperti itu, ada. Itu mah orang keblinger aja yang seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita niat amal, bismillahirrahmanirrahim, ya, niat amal, jadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, karena kalau berawal dari kebutuhan, maka sholat itu akan jadi kebiasaan dan bahkan menjadi bahagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Nah, itu lillahi ta'ala, niat amal, mudah-mudahan bawa maslahat dan manfaat buat semuanya. Wih, udah hampir 25 menit ya bahasannya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.